Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang menggelitik. Sebenarnya pertanyaan ini sudah lama diajukan melalui direct message yang ada di media sosial saya. Ini pertanyaan dari seseorang yang minta supaya namanya dirahasiakan. Isi pertanyaan itu demikian: saat ini banyak orang yang masih mempermasalahkan tentang nama Tuhan, atau boleh dibilang banyak orang saling berebut Tuhan atau berebut nama Tuhan, bahkan saling mengklaim dirinya lah yang paling benar. Bahkan sampai titik yang paling ekstrim, perbedaan dalam menyebut pronunciation atau cara pengucapan pun menjadi persoalan yang krusial. Bahkan yang paling ekstrim itu menentukan surga dan neraka, menentukan pahala dan dosa. Sebenarnya pertanyaan ini sudah cukup lama diajukan, namun saya memang belum tertarik untuk memberikan jawaban. Namun setelah saya pikir-pikir lagi, akhirnya saya berkenan untuk memberikan jawaban. Tapi saya memilih cara memberikan jawaban itu bukan melalui perspektif agama atau belief system yang ada saat ini, tapi saya lebih memilih dengan memberikan jawaban melalui kacamata spiritual yang biasa saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari, terutama dalam memandang ketuhanan. Para pemirsa yang budiman, jika kemudian saya berbalik tanya, menanyakan kepada panjenengan atau kepada penanya, sejak kapan Tuhan memiliki nama? Sejak kapan Tuhan diberi nama? Apa dan bagaimana panjenengan memberikan jawaban dari pertanyaan saya ini? Mungkin di antara panjenengan masih ada yang memberikan jawaban melalui kacamata agama atau melalui perspektif belief system. Namun demikian, saya yakin jawaban yang diberikan melalui kacamata agama atau perspektif belief system ini akan bersifat subjektif, yaitu kebenaran dari kacamata agama atau perspektif belief system yang digunakan oleh seseorang yang memberikan jawaban. Maka saya mencoba untuk memberikan jawaban melalui pandangan spiritual universal. Dan saya di sini bersikap netral dengan harapan saya bisa memberikan jawaban yang paling objektif dan tentu saja masuk akal atau reasonable. Apalagi sekarang ini kita hidup di zaman modern dan kita menghadapi generasi milenial. Jadi apabila jawaban-jawaban itu tidak masuk akal, tentu akan sulit diterima. Bahkan ajaran semua agama apapun, jika di situ ada sekiranya kalimat-kalimat yang sulit diterima dengan akal sehat, maka kalimat-kalimat itu atau ayat-ayat itu akan ditinggalkan oleh generasi milenial. Kembali kepada pertanyaan yang saya lempar kembali kepada para pemirsa. Sejak kapan Tuhan memiliki nama? Nah, di sini saya akan memberikan opsi mengenai jawaban itu, dan ini opsi saya melalui kacamata yang lebih objektif, yaitu cara pandang dengan pendekatan spiritual universal, tentu saja mendasarkan diri dengan sistem penalaran yang sehat. Mungkin di antara panjenengan ada yang memberikan stempel kepada saya sebagai orang yang menuhankan akal. Oke, itu memang ada penilaian seperti itu, tapi saya tidak khawatir karena apa? Itu hanya istilah hiperbola atau melebih-lebihkan saja. Sebenarnya yang tepat itu bukan menuhankan akal, tetapi lebih mengedepankan akal sehat atau nalar. Karena akal sehat dan nalar itu adalah anugerah Tuhan yang paling baik untuk diri manusia, sehingga manusia bisa dikatakan makhluk yang sempurna. Itu dari kacamata manusia juga menganggap dirinya makhluk paling sempurna, walaupun kenyataannya belum tentu demikian, karena manusia seringkali kalah dalam hal penyelarasan dan harmonisasi diri dengan tata hukum keseimbangan alam atau dengan rumus-rumus alam semesta. Maka melalui sistem penalaran yang sehat, melalui akal sehat atau rasio atau logika, saya dapat memberikan jawaban bahwa Tuhan memiliki nama sejak manusia mengenal bahasa, baik itu bahasa verbal maupun bahasa yang bersifat
otentik. Jadi manusia akan memiliki kreativitas tinggi untuk memberikan nama-nama bagi Tuhan dengan istilah-istilah yang bersifat sakral atau kultus, yang akan merepresentasikan keluhuran zat Tuhan. Sebelum manusia mengenal bahasa, Tuhan dikenal oleh bangsa manusia dan dilukiskan dalam bentuk simbol-simbol atau lambang. Baik lambang itu yang dibentuk dalam sebuah lukisan atau dalam sebuah bangunan atau konfigurasi bangunan fisik. Misalnya masyarakat Jawa zaman dulu memahami alam semesta ini dengan simbol kura-kura. Kemudian Tuhan dilambangkan dalam bentuk mercu, simbol-simbol bisa berupa patung, bisa berupa konstruksi bangunan, bisa juga dalam bentuk sket-sket lukisan. Namun semua itu mengandung makna untuk menunjuk zat yang bernama Tuhan atau Roh Jagat Agung. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, manusia mengenal bahasa, manusia menemukan huruf, kemudian mengenal bahasa verbal, linguistik, maka manusia semakin kreatif untuk memberikan nama-nama Tuhan secara beragam. Itulah awal mula. Jika panjenengan bertanya sejak kapan Tuhan memiliki nama, ya saya jawab, sejak manusia menemukan huruf dan bahasa. Dan saya kira untuk saat ini pun kita masih bebas untuk memberikan nama-nama untuk Tuhan secara kreatif. Karena kita bisa mengetahui bahwa nama-nama Tuhan itu begitu beragam, masing-masing suku, agama, bangsa, bahasa itu punya cara untuk menyebut Tuhan. Misalnya ada yang menyebut Puangala, Yahweh, kemudian ada Brahman, ada Allah, ada Allah, kemudian Sang Hyang Jagat Noto, Sang Hyang Widiwasa, Gusti Ingkang Akarya Jagat. Begitu beragamnya nama-nama yang diberikan manusia untuk Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu ya tetap itu saja yang sifatnya tunggal. Kenapa saya menyebut tunggal? Ya karena saya mengambil esensi, saya mengambil pemahaman bahwa Tuhan tidak bisa dihitung. Kalau saya menyebut angka 1 berarti Tuhan bisa dihitung, dan itu kontradiksi dengan sifat ketuhanan itu sendiri. Tuhan yang maha luas tiada batas. Maka saya lebih tepat menyebut Tuhan Maha Tunggal. Jika kita kesulitan membayangkan tunggal itu seperti apa, ya cukup kita membayangkan udara, api, air, dan tanah. Semua elemen bumi itu sifatnya tunggal, bukan bersifat jamak. Kebalikan dari sifat tunggal itu adalah sifat jamak. Kalau dalam bahasa Inggris Tuhan itu uncountable, kalau jamak itu countable noun. Jadi benda-benda yang bisa dihitung dan benda-benda yang tidak bisa dihitung. Air, tanah, api, udara itu merupakan materi yang tidak bisa dihitung. Disebut satu tetapi ada di mana-mana, seolah-olah seperti banyak. Tapi disebut banyak, kenyataannya materi itu sama persis, identik. Bukan hanya identik tetapi memang merupakan zat atau materi yang sama. Oleh sebab itu udara, tanah, air, api, semuanya itu merupakan materi yang sifatnya tunggal. Dan saya memahami Tuhan sebagai zat yang tunggal juga sifatnya. Maka orang Jawa mengatakan, biar padang terawang, sejatine ora ana apa-apa, sing ana kuwi dudu. Sesungguhnya tidak ada apa-apa, terang benderang. Sesungguhnya yang kamu lihat itu bukanlah yang kamu bayangkan. Gusti tan kena kiniro, tan kena kinaya ngapa. Tuhan tidak bisa diduga kira, tetapi juga tidak bisa dibayang-bayangkan seperti apa wujudnya. Adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Dikatakan jauh tetapi sesungguhnya tidak ada jarak yang bisa kita hitung, seperti apa kalau jauh, seperti apa kalau dekat. Adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Kalaupun dikatakan dekat juga tidak bersentuhan. Itulah hakikat, itulah zat yang dinamakan Tuhan. Maka saya lebih suka untuk memahami ketuhanan itu sebagaimana cara pandang spiritual Jawa.
kita memiliki Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri, yang berupa roh sejati atau guru sejati. Karena diri kita ini adalah mikrokosmos atau jagat kecil, dan kita ini hidup, yang menghidupkan itu adalah energi hidup yang menghidupkan, dan di situ ada sukmo sejati, dan itulah Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sedangkan kita hidup di alam semesta, di jagat raya sebagai makrokosmos. Mikrokosmos identik dengan makrokosmos. Jika mikrokosmos saja memiliki roh sejati atau sukmo sejati, energi hidup yang menghidupkan, apalagi alam semesta ini, universe ini. Tentu juga ada roh sejati, ada energi hidup yang menghidupkan, ada sukmo sejati. Kalau kita menyebut roh atau sukmo kita ini sebagai spirit of the microcosmos, maka Tuhan sebagai spirit of the macrocosmos atau spirit of the universe. Itulah cara spiritual Jawa memahami Tuhan dengan cara yang sederhana, bahwa Tuhan itu adalah roh jagat agung.